Faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Kondisi geologi. Bumi kita ini menurut beberapa teori dahulu terdiri atas satu benua besar dan satu samudra. Namun karena adanya gaya endogen yang sangat kuat, maka benua yang besar itu menjadi terpisah. Pecahan benua ini yang sering disebut sebagai teka-teki raksasa. Apabila diperhatikan peta dunia, maka benua Afrika dan Amerika Selatan dapat digabungkan menjadi satu sesuai dengan pola garis pantainya. Keanekaragaman flora dan fauna di permukaan bumi ini diperkirakan sesuai dengan perkembangan bumi dalam membentuk benua atau kontinen menurut teori apungan dan pergeseran benua yang disampaikan oleh Alfred Wegener 1880-1930. Iklim, suhu dan kelembapan udara berpengaruh terhadap proses perkembangan fisik flora dan fauna. Sedangkan sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk fotosintesis dan metabolisme tubuh bagi beberapa jenis hewan. Angin sangat berperan dalam proses penyerbukan atau bahkan menerbangkan beberapa biji-bijian sehingga berpengaruh langsung terhadap persebaran flora. Kondisi iklim yang berbeda menyebabkan flora dan fauna berbeda pula. Di daerah tropis sangat kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, karena pada daerah ini cukup mendapatkan sinar matahari dan hujan. Keadaan ini berbeda dengan di daerah gurun. Daerah gurun beriklim kering dan panas. Curah hujan sangat sedikit, menyebabkan daerah ini sangat minim jenis flora dan fauna. Flora dan fauna yang hidup di daerah gurun mempunyai daya adaptasi yang khusus agar mampu hidup di daerah tersebut. Ketinggian tempat. Ahli klimatologi dari Jerman bernama Junghun membagi habitat beberapa tanaman di Indonesia berdasarkan suhu, sehingga didapatkan 4 penggolongan iklim sebagai berikut. Wilayah berudara panas 0 sampai 600 meter depal. Suhu wilayah ini antara 23,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Tanaman yang cocok ditanam di wilayah ini adalah tebu, kelapa, karet, padi, lada, dan buah-buahan. Wilayah berudara sedang 600 sampai 1500 meter depal. Faktor biotik. Pohon beringin merupakan salah satu tanaman yang disukai burung. Burung-burung tersebut memakan biji beringin yang telah matang. Lalu burung tersebut tanpa sadar ternyata telah menyebarkan tanaman beringin melalui biji yang masuk ke dalam tubuh burung lalu keluar bersama kotorannya. Pencernaan burung ternyata tidak mampu memecah kulit keras biji-biji tertentu, sehingga biji tersebut keluar bersama kotoran. Biji yang keluar bersama kotoran tersebut apabila berada di habitat yang cocok akan tumbuh menjadi tanaman baru. Persebaran flora di Indonesia. Secara umum, persebaran flora di Indonesia terdiri dari flora Sumatera, Kalimantan, flora Jawa, Bali, dan flora Wallace dan flora Papua. Persebaran fauna di Indonesia. Sekarang kita lanjut di persebaran fauna di Indonesia. Ya, persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok berat, kelompok tengah, dan kelompok timur. Pesut mahakam atau Orcaella brevirostris adalah hewan sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang berstatus terancam.
Pesut ini dinamakan pesut Mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Tetapi kalangan peneliti barat lebih mengenal hewan ini dengan nama Irrawaddy dolphin. Di Indonesia, hewan ini bisa ditemukan di banyak muara-muara sungai di Kalimantan. Tetapi sekarang pesut menjadi satwa langka. Selain di Sungai Mahakam, pesut ditemukan pula ratusan kilometer dari lautan, yakni di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Habitat hewan pemangsa ikan dan udang air tawar ini dapat dijumpai pula di perairan Danau Jepang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut Mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat seperti umbi dengan kedua matanya yang kecil, mungkin merupakan adaptasi terhadap air yang berlumpur. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai ulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola khusus. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba, dan sirip dadanya lebar membundar. Pesut Mahakam bergerak dalam kawanan kecil, walaupun pandangannya tidak begitu tajam, dan kenyataan bahwa pesut hidup dalam air yang mengandung lumpur. Tetapi pesut merupakan pakar dalam mendeteksi dan menghindari rintangan-rintangan. Kemungkinan hewan ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendapatkan lokasi gemah seperti yang dilakukan oleh kerabatnya lumba-lumba. Di Kalimantan, populasi hewan ini terus menyusut akibat habitatnya terganggu, terutama makin sibuknya lalu lintas perairan Sungai Mahakam, serta tinggi tingkatnya erosi dan pendangkalan sungai akibat pengelolaan hutan di sekitarnya. Kelestarian pesut Mahakam juga diperkirakan terancam akibat terbatasnya bahan makanan berupa udang dan ikan karena harus bersaing dengan para nelayan di sepanjang Sungai Mahakam.